Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Ebenezer Gianyar yang diberkati Tuhan. Salam sehat, salam damai dalam kasih Kristus. Kita bertemu dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, 4 Agustus 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada pada malam hari ini sebagaimana kami ada. Tuhan telah menjaga memelihara kami hingga pada saat ini. Jemaat-Mu akan membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 13 sesuai SBU. Pada hari ini Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang-orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya,
sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia bagi kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan tadi, Kejadian 13 ayat 1 sampai 18, dan judul yang diambil sesuai dengan SBU adalah mengalah bukan berarti kalah. Sedangkan judul dalam bacaan kita di Alkitab atau Lembaga Alkitab Indonesia adalah Abraham dan Lot berpisah. Jemaat yang dikasih Tuhan, Abraham ini adalah tokoh yang luar biasa dalam bacaan yang kita baca malam hari ini. Kisah ini dimulai pada waktu Abraham disuruh pergi dari Mesir oleh Firaun, di mana negeri Kanaan masih mengalami kemarau atau kekeringan. Tapi karena kelaparan, datang Abraham ke Mesir bersama Sarah istrinya, Lot keponakannya dan semua keluarganya, serta gembala-gembala dan ternak-ternaknya. Dalam pasal 13 ayat 2, di situ disebutkan, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Sedangkan di pasal 13 ayat 5 juga disebutkan, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebersamaan Abraham dan Lot ada dua hal yang tidak bisa terhindarkan oleh Abraham. Yang pertama yaitu perselisihan atau konflik. Yang kedua, keputusan atau decision. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat konflik di sini atau perselisihan. Seperti apa perselisihan yang terjadi? Di sana atau dalam bacaan kita terjadi perselisihan di antara para gembala Lot dan para gembala Abraham, karena mereka berebut air dan rumput di sungai dan di padang yang ada di sana. Di ayat 6 dalam bacaan kita tadi dikatakan, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta mereka amat banyak, ternak-ternak dan harta mereka sangat banyak. Kedua pihak, yaitu Abraham dan Lot, mereka sama-sama merasa berhak atas tempat itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, yang kedua, masalah keputusan. Di sini kita lihat Abraham mengetahui hal-hal itu atau pertikaian itu. Lalu untuk menghindari pertengkaran atau perkelahian, karena itu Abraham harus mengambil keputusan. Apa yang menjadi keputusan dari mereka? Di sini Abraham meminta atau mempersilakan Lot terlebih dahulu untuk memilih bagian tanah yang dianggap baik menurutnya. Lot pun memilih lembah Yordan yang banyak airnya. Sedangkan pamannya Abraham memilih menetap di Kanaan, atau Abraham mengalah kepada Lot. Dia menetap di tanah atau
sisa tanah yang sedikit airnya dan kurang subur. Bapak Ibu jemaat, akhirnya Abraham dan Lot berpisah. Mereka mengikuti pilihan mereka masing-masing. Mereka menjalani kehidupan mereka masing-masing. Nah, bagaimana dengan dua pilihan tadi? Dan bagaimana dengan dua orang tokoh yang kita baca dalam Alkitab, yaitu Abraham dan Lot? Mereka adalah paman dan keponakan. Itu yang kita tahu dalam bacaan kita. Kita semua tahu pada akhirnya tempat yang dipilih Lot dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu peristiwa Sodom dan Gomora, tempat yang najis dan berdosa, di mana orang-orang banyak berbuat dosa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau dilihat dari cara pandang manusia atau manusia masa kini, pilihan Lot tidak salah. Inilah yang berbeda daripada kedua tokoh dalam bacaan kita. Cara pandang Lot dan cara pandang Abraham berbeda. Abraham memandang jauh ke depan. Dia melibatkan Tuhan, atau secara roh dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya dipercayakan kepada Tuhan. Sedangkan Lot hanya melihat diri pribadinya atau apa yang ada di pandangan mata, yang baik, indah, bagus menurut dia atau menurut hatinya, itu adalah yang terbaik bagi dia. Karena itu Tuhan memberikan yang terbaik bagi Abraham. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mereka berdua ini, kalau mau dilihat, mereka adalah orang yang berada. Kedua-duanya sama-sama kaya, tetapi cara pandangnya sangat kontradiktif atau berbeda. Allah memberi mereka hak yang sama atau berkat yang sama. Bukan masalahnya pada pilihannya, di kota mana, di desa mana, tetapi pilihan itu harus menyertakan Tuhan atau roh Tuhan sebagai penentunya. Dimanapun pilihan itu jatuh, tidak akan berarti bagi mereka kalau bukan karena Tuhan yang berkehendak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di zaman serba sulit sekarang ini, hampir semua orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya karena berfokus pada materi, dan orang tidak lagi punya kepedulian terhadap sesama. Rasa kasih di antara insan manusia mulai habis terkikis. Itu adalah kenyataan. Perebutan warisan antara saudara, sengketa tanah, dan lain-lain, itu merupakan contoh yang ada hingga pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di saat pandemi ini kita tidak tahu rencana Tuhan bagi kita. Semua adalah misteri. Kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi nanti, tetapi keyakinan kita kepada Allah dan kepada Tuhan, semua akan lebih baik. Jemaat yang diberkati Tuhan, rancangan Allah tidak salah. Rancangan Allah tidak salah terhadap Abraham dan keluarga. Juga kita, rancangan Allah bagi kita tidak salah dan tidak meleset rencana Tuhan. Tetapi rencana Tuhan adalah pasti. Abraham diberkati Allah, begitupun kita semua dan keluarga kita.
berkat Allah akan selalu melimpah dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Abraham. Mengalah bukan berarti kalah. Kasih Abraham kepada Lot lebih kuat. Dia mengalah kepada keponakannya. Abraham memelihara hubungan atau kesatuan atau keutuhan keluarga. Itu yang terpenting daripada harta benda kepunyaan. Ia tidak egois. Ia tidak mau menang sendiri dan lain-lain. Ia tidak mementingkan diri sendiri. Abraham dalam mengambil keputusan, dia bermotivasi positif atau baik. Dalam kekalahan, dia menuai berkat dan kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam menghadapi tantangan apapun kita harus setia. Seperti Abraham, dia pun setia. Nah, di masa sulit saat ini seperti COVID atau pandemi, kita pun harus setia apapun yang terjadi. Kita harus patuh dan taat kepada firman Tuhan. Abraham menuruti semua perintah Tuhan kemanapun ia disuruh pergi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari asah hati nurani kita dengan roh yang bersandar pada kehendak Tuhan. Manusia adalah terbatas, kita adalah terbatas, karena Allah yang empunya segala-galanya. Semua yang kita miliki dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhan adalah pemilik atau owner. Kita hanya pengelolanya. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga Tuhan memampukan kita melakukan semua kehendak Tuhan. Biar kita menjadi terang dan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin.